pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu,
pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu semua, dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa sehat dan riang gembira. Dan selamat berjumpa kembali dengan saya A. Hakim dalam program Bawaslu Bicara. Bawaslu Bicara merupakan program Humas Bawaslu Kendal dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lewat Bawaslu Bicara, masyarakat akan lebih tahu dunia pengawasan pemilu dan pilkada. Bagaimana kinerja Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu akan terus bergiat untuk menjadi lembaga pengawal terpercaya
dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Program Bawaslu Bicara ini disiarkan live streaming melalui akun Facebook Bawaslu Kendal dan melalui aplikasi Zoom Meeting. Jadi, dimanapun Anda berada saat ini, pastikan sinyal bagus dan kuota masih ada. Bawaslu Kendal memanggil 2.242 punggawa pengawas TPS untuk menjadi garda terdepan pada Pilkada 2020. Siapkah Anda untuk menjadi saksi suksesnya demokrasi bangsa? Apa yang menjadi peran sejarah dan mekanisme untuk Anda menjadi pengawas TPS? Kita akan bahas dalam program Bawaslu Bicara edisi ke-20 ini dengan tema 2.242 pengawas TPS di Kendal segera direkrut. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini adalah Ketua sekaligus Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Kendal, Ibu Odilia Ami Wardani Esos. Selamat pagi Bu Odi. Selamat pagi Mas. Sehat ya? Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Ya, luar biasa ya, pagi ini diikuti dengan semangat sahabat Bawaslu, sehingga kita juga semangat untuk memberikan informasi informatif terkait tentang rekrutmen pengawas TPS. Kami ajak sahabat Bawaslu untuk juga bergabung bersama kami melalui live Facebook Bawaslu Kendal dan juga dapat memberikan pertanyaan terkait seputar rekrutmen pengawas TPS. Bu Odi, kita langsung saja ke topik pembahasan yang sudah ditunggu sahabat Bawaslu karena antusiasmenya sudah terlihat nih sejak beberapa waktu lalu meramaikan sosial media dengan berbagai pertanyaan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Sebetulnya apa sih urgensinya adanya pengawas TPS ini, peran fungsinya dalam menjaga nanti dan mengawasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2020. Monggo saya persilakan Bu Odi. Ya Mas, terima kasih. Jadi sesuai dengan amanah undang-undang bahwa pengawas TPS harus kita rekrut sebelum 23 hari sebelum hari pemungutan suara. Bahwa urgensinya pengawas TPS ini adalah sebagai pengawas di garda terdepan dari pengawas-pengawas yang sudah ada. Kenapa saya sampaikan bahwa pengawas TPS ini sebagai garda terdepan pengawas pemilu? Karena memang pengawas TPS ini nanti akan mengawasi di TPS, di tiap-tiap TPS sesuai dengan tugas pengawas TPS, yaitu mulai dari persiapan pemungutan suara, kemudian pelaksanaan pemungutan suara, dan persiapan penghitungan suara, kemudian pelaksanaan penghitungan suara, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke TPS. Jadi memang pengawas TPS ini mempunyai peran yang sangat penting, maka saya sampaikan bahwa pengawas TPS ini mempunyai posisi ada di garda terdepan karena memang dari semua tahapan pelaksanaan pilkada dari mulai pemutahiran data, kemudian pencalonan, kampanye, itu adalah puncak dari tahapan itu ada di pemungutan suara di hari raya, yaitu di TPS itu. Kalau misalnya pengawasan-pengawasan di tahapan sebelumnya itu dikatakan berhasil dan di dalam pemungutan suara nanti banyak terjadi pelanggaran, maka apa yang sudah diraih di sebelumnya ini akan menjadi tidak ada artinya. Maka di TPS ini pun perlu diberikan pengawas TPS. Jadi di tiap-tiap pengawas TPS, di tiap-tiap TPS ini kami akan menugaskan satu orang pengawas TPS. Seperti itu, Mas Hakim.
Betul, seperti itu, Mas. Kami ini mengumumkan atau akan merekrut pengawas TPS, Pokja atau kelompok kerja yang akan merekrut ini harus kami bentuk dulu, yaitu di tingkat kecamatan, di mana kelompok kerja ini diisi oleh Panwaslu kecamatan yang diketuai oleh koordinator divisi SDM dan organisasi. Kemudian sekretaris itu dari koordinator sekretariat Panwaslu kecamatan. Kemudian dianggotai oleh minimal oleh 3 anggota Pokda. Jadi semuanya itu ketua, kemudian ada sekretaris, dan anggota itu ada 5. Seperti itu, Mas. Dan Pokja ini dibuat di tingkat kecamatan karena memang sesuai amanat undang-undang pembentukan atau perekrutan pengawas TPS ini menjadi kewenangan dari Panwaslu kecamatan. Oke, itu Mas Arya, ya. Kewenangannya ini ada di kecamatan, jadi Pokja yang dibentuk hanya di tingkat kecamatan ya Bu? Siapa saja ya, Bu di dalam Pokja yang terlibat? Apakah semua koordinator divisi juga bertanggung jawab ini dalam pelaksanaannya? Ya, jadi walaupun di dalam Pokja itu ketua dari Pokja atau kelompok kerja itu adalah divisi SDM dan organisasi, namun karena sifat dari pengawas pemilu di tingkat kecamatan itu adalah juga kolektif kolegial, maka ini juga menjadi tanggung jawab dari semua anggota Panwaslu kecamatan. Jadi tidak memang leading sektor dari kelompok kerja ini adalah dari divisi SDM dan organisasi. Begitu Mas Hakim. Oh, jadi meski ketuanya dari Kodim SDM, tetapi tidak bisa dipungkiri semua Kodim tetap harus bertanggung jawab dalam proses rekrutmen pengawas TPS ini, ya. Menginformasikan kepada sahabat Bawaslu, jadi nanti dalam proses rekrutmen ini sudah dibentuk yaitu Pokja atau semacam kepanitiaan seperti itu yang akan mengkoordinir semuanya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bodi. Karena sudah banyak dari sahabat Bawaslu yang ingin tahu terkait jadwal pembentukan pengawas TPS pada Pilkada 2020. Mungkin bisa dijelaskan timelinenya ini, Bu? Ya, Mas. Jadi Pokja yang ada di Panwaslu kecamatan sudah membuat jadwal untuk pembentukan pengawas TPS, yaitu mulai pengumuman pendaftaran itu selama 3 hari, itu dimulai tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2020. Di mana pengumuman ini kemarin sudah kita lakukan baik melalui medsos, kemudian melalui papan pengumuman di kantor Panwaslu, tiap-tiap kantor Panwaslu kecamatan, kemudian di kantor-kantor baik itu kelurahan ataupun di balai desa se-Kabupaten Kendal, itu sudah kami lakukan seperti pengumuman pendaftaran. Kemudian saat ini sudah memasuki pendaftaran atau penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara. Jadi itu durasi waktunya ada 13 hari.
dimulai pada tanggal 3 Oktober sampai dengan nanti tanggal 15 Oktober 2020. Nah, silakan kepada sahabat-sahabat Bawaslu se-Kabupaten Kendal, kalau ingin mendaftarkan diri sebagai calon pengawas TPS, silakan untuk melihat syarat-syarat ataupun berkas-berkas di kantor kecamatan terdekat melalui bisa juga melalui pengawas desa atau kelurahan yang terdekat. Seperti itu Mas Hakim. Oke, tanggal 12 November nanti menjadi hari pelantikan dan tepat 23 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Begitu timelinenya sahabat Bawaslu. Pengumuman sudah mulai sejak tanggal 30 September kemarin hingga tanggal 2 Oktober. Begitu ya Bu? Jadi pada hari itu kita memberikan pengumuman dan edukasi kepada masyarakat. Kemudian mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 15 Oktober itu dilakukan pendaftaran begitu. Bu Odi, apa sih yang menjadi prasyarat umum kepada sahabat Bawaslu? Persyaratan umum dan khusus mungkin boleh disampaikan di sini yang nantinya harus dipersiapkan sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan acara ini. Monggo silahkan Bu Odi. Ya, jadi sesuai yang ada di undang-undang dan di pedoman pembentukan pengawas TPS, bahwa syarat menjadi pengawas TPS itu ada beberapa, diantaranya yaitu warga negara Indonesia. Kemudian pada saat pendaftaran berusia minimal 25 tahun. Itu dari rentang waktu mulai 3 Oktober sampai dengan tanggal 15 Oktober. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian seperti yang kita lihat juga bahwa pengawas TPS harus mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur dan adil. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, kepartean, dan pengawas pemilu. Kemudian berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan atau desa setempat, kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan yang nomor 9 adalah mengundurkan dari keanggotaan partai politik minimal 5 tahun pada saat mendaftar jika itu pernah menjadi anggota partai politik. Kemudian nanti di dalam pendaftaran ini kami juga ada minimal kuota pendaftaran itu sampai dengan 2 pendaftar. Manakala itu tidak terpenuhi sampai dengan tanggal 15 Oktober, maka Bawaslu Kecamatan atau kelompok kerja pembentukan pengawas TPS ini akan memperpanjang masa pendaftarannya di periode yang pertama, yaitu pada tanggal 16 Oktober. Kemudian manakala dalam masa perpanjangan itu masih juga belum terpenuhi, maka kami juga akan melakukan masa perpanjangan di periode yang kedua, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020. Seperti itu Mas. Oke, jadi memang secara umum memang tidak ada perbedaan antara persyaratan di tahun ini dengan perekrutan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Sahabat Bawaslu, kita masih mengundang sahabat Bawaslu semua untuk bisa interaktif mempertanyakan yang menjadi keingintahuan sahabat Bawaslu terkait rekrutmen pengawas TPS. Bisa silahkan saja drop komen di live Zoom atau Facebook Bawaslu Kendal. Kembali ke pertanyaan ya Bu, tadi sudah disampaikan urgensinya bahwa ini begitu penting peran PTPS ini untuk mengawasi secara langsung pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kemudian dibentuk Pokja juga untuk mengkoordinir perekrutan, kemudian syarat-syaratnya juga sudah disampaikan. Yang terpenting memang usia yaitu 25 tahun pada saat mendaftar.
Bagaimana Budi dengan sahabat Bawaslu yang memiliki umur masih 17 tahunan atau 18 tahunan namun memiliki antusiasme ingin menjadi pengawas pemilu, Budi? Ya, jadi sesuai di amanat undang-undang atau yang terdapat di dalam undang-undang itu syarat itu sebagai seorang pengawas adalah minimal 25 tahun. Maka ketika ada sahabat Bawaslu yang sangat antusias dan berusia kurang dari 25 tahun, maka Bawaslu dalam hal ini sangat mengapresiasi dan terima kasih atas antusiasnya. Namun dalam hal ini sahabat-sahabat Bawaslu ini bisa menjadi pengawas partisipatif dulu untuk nantinya ketika usia sudah mencapai 25 tahun baru bisa mendaftar atau menjadi pengawas TPS. Seperti itu Mas, untuk teman-teman yang berusia 17 tahun ataupun 18 tahun. Atau kami juga mempunyai wadah sebagai pengawas partisipatif. Kami mempunyai wadah di sini yaitu sudah kami deklarasikan ada pengawas partisipatif yaitu di Garasi atau Gerakan Rakyat Mengawasi yang baru saja kemarin kami deklarasikan atau kami bentuk pada tanggal 26 September 2020 dalam wadah pengawas partisipatif. Begitu Mas, silakan kalau teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu muda milenial yang ingin bergabung menjadi pengawas partisipatif. Begitu. Iya, Budi. Kemudian apa saja ini tahapan yang harus dilalui untuk menjadi pengawas TPS? Mekanismenya seperti apa? Apakah setelah menyerahkan persyaratan administrasi ada semacam tes tertulis atau ada tes wawancara atau bagaimana ini, Bu? Ya, jadi untuk mekanismenya dalam masa pendaftaran ini manakala syarat-syarat administrasi sudah terpenuhi dan sudah kami lakukan tes ataupun seperti kami checking dengan persyaratan administrasi, maka peserta atau pendaftar ini bisa langsung mengikuti tes wawancara. Nah, nanti pada saat atau pada tanggal 16 November, pada tanggal 11 November, kami akan umumkan pengawas TPS terpilih. Kemudian nanti pada tanggal 16 November kami akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji oleh Panwaslu Kecamatan kepada pengawas TPS terpilih. Nah, yang perlu teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu ketahui juga di dalam masa pendaftaran ini, Bawaslu, baik itu Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Jawa Tengah itu juga melakukan atau mengadakan salah satu kegiatan yaitu tentang jepret cekrek, di mana kegiatan jepret cekrek ini ditujukan untuk calon pengawas TPS yang sedang mendaftar di jepret cekrek ini. Foto harus karya sendiri, jadi para peserta atau pendaftar ini bisa melakukan berfoto atau berselfie begitu ya Mas Hakim, mungkin dengan pose atau posisi yang menarik sehingga nanti bisa diserahkan sebagai kompetisi di jepret cekrek ini. Nah, apa ketentuan untuk mengikuti jepret cekrek ini, yaitu mengunggah aktivitas pendaftaran pengawas TPS ini di tempat pendaftaran. Kemudian objek fotonya terkait dengan pendaftaran ke TPS. Nah, foto ini diunggah di feed Instagram, baik itu pribadi dengan caption menarik tentunya.
pada saat mendaftar di baik itu di Panwaslu Kecamatan ataupun dengan pengawas desa. Kemudian nanti teman-teman bisa melihat ketentuan jabatan cekrek ini di Instagram di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kendal. Kemudian tahapannya adalah proses unggah foto ini dari tanggal 3 sampai dengan 15 Oktober 2020 pada saat pendaftaran tentunya. Kemudian foto pemenang akan dipilih oleh pimpinan Bawaslu Jawa Tengah dan pengumuman pemenangnya giveaway pada tanggal 20 Oktober 2020. Bagi sahabat Bawaslu yang mengikuti jebret cekrek ini yang beruntung, pemenang akan dihubungi secara DM oleh IG Bawaslu Jateng untuk penerimaan hadiahnya. Jadi silakan, jadi Bawaslu Jawa Tengah ini juga memfasilitasi teman-teman sekalian dalam saat pendaftaran sebagai pengawas TPS ini juga bisa mengikuti kegiatan jebret cekrek ini, sehingga nanti selain bisa menjadi pengawas TPS juga beruntung di dalam acara pendaftarannya. Seperti itu Mas Hakim. Mungkin ini menjadi hal yang menarik untuk sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Kendal untuk bisa beramai-ramai atau berbondong-bondong mendaftarkan diri sesuai dengan syarat-syarat yang sudah disampaikan di awal tadi. Gitu Mas? Ya betul, sangat menarik sekali ini Bodi. Oke, jadi sebenarnya singkat ya, sebenarnya ketika kita sudah mempunyai semua persyaratan yang dibutuhkan, kemudian kita bisa langsung mendaftarkan diri. Bodi, itu wawancaranya nanti apakah dilakukan langsung setelah pengecekan berkas dinyatakan valid dan lengkap oleh panitia, atau wawancaranya akan di hari selanjutnya? Seperti itu Bodi. Ya, jadi ketika kelompok kerja ini menyeleksi berkas pendaftaran atau syarat-syarat pendaftaran secara administrasi oleh peserta pendaftaran, kalau memang sudah dinyatakan lolos administrasi, maka langsung akan dilakukan wawancara dan ya tidak di hari berikutnya. Saya kira begitu Mas. Oke, kemudian materi wawancaranya itu nanti seputar apa Bu? Apakah nanti dalam pelaksanaan wawancara kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang dijalankan oleh panitia? Ya, jadi dalam melaksanakan perekrutan ini, Pokja di Panwaslu Kecamatan ini juga memberlakukan protokol kesehatan sesuai dengan pencegahan COVID-19. Jadi tetap dengan menyediakan cuci tangan, kemudian kita cek suhunya, kemudian nanti juga wajib memakai masker, dan tentunya materi-materi yang sifatnya umum adalah terkait dengan kepemiluan seperti itu Mas. Iya, ketika memang dalam proses pendaftaran kita membuka kurun waktu mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2020. Tetapi setelah saya baca di timeline ini tadi ada masa perpanjangan, betul atau tidak Bu? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa karena di setiap TPS itu ada minimal pendaftar itu kuotanya adalah dua personil. Maka ketika masih belum terpenuhi 2 pendaftar yang memenuhi syarat, maka kami akan memperpanjang pada tanggal 16 Oktober 2020 di masa perpanjangan pendaftaran yang periode pertama. Kemudian, manakala ini belum terpenuhi lagi, maka kami akan melakukan perpanjangan lagi di dalam periode pendaftaran yang kedua, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2020. Itu terkait penerimaan berkas, kemudian penelitian administrasi dan wawancara sekaligus. Begitu Mas? Iya.
Itu tadi menarik sekali, memang ada berbagai kesempatan peluang yang diberikan Bawaslu. Jadi sampai titik akhir begitu, ketika tetap tidak mendapatkan calon, diambilkan dari daerah lain dan harus memiliki kesediaan begitu ya Bu ya. Tidak ada kemungkinan kosong dan tidak ada mengisi, jadi kita mencari peluang dari daerah lain. Jadi ini tagline-nya benar ya, Bawaslu benar-benar memanggil orang-orang yang memiliki keinginan mengawasi jalannya pemilihan 2020. Ketika sudah melalui proses-proses yang dijelaskan tadi, juga banyak ada tidak ketika nanti sudah dinyatakan lolos, ada semacam tanggapan masyarakat begitu, semacam ruang untuk masyarakat juga bisa memberikan tanggapan, oh si A ini seperti ini, si B ini seperti ini. Ada nggak mekanisme seperti itu Bu? Ya, jadi di dalam timeline memang ada dengan penyampaian tanggapan dan masukan dari masyarakat itu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November. Ketika Pokja atau kelompok kerja di Bawaslu kecamatan sudah mengumumkan hasil seleksi calon pengawas TPS. Nah, itu pada tanggal 28 Oktober itu diumumkan. Kemudian tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November itu masyarakat umum bisa memberikan masukan kepada Pokja terkait dengan para kandidat di calon pengawas TPS ini yang sudah kami umumkan. Mungkin terkait dengan syarat-syarat ataupun tentang netralitasnya ataupun tentang lain sebagainya. Kemudian tadi yang sudah Mas Hakim sampaikan bahwa bisa diambil dari daerah lain, itu bukan daerah lain, tetapi kita akan, manakala itu tidak terpenuhi, maka kita akan mengambil dari TPS yang lain dalam satu wilayah desa, di mana TPS ini ada beberapa pendaftar. Jadi yang kekurangan kuotanya atau kekurangan pendaftar di TPS tersebut akan diambilkan dari pengawas TPS yang lain. Itu Mas Hakim. Oke baik, jadi memang terbuka ya, masyarakat akan leluasa dan dapat memberikan tanggapan. Oke, mari kita buka sesi tanya jawab dengan sahabat Bawaslu yang udah aktif di Zoom ini. Mengingatkan bagi sahabat Bawaslu yang sudah bergabung dan ingin bertanya, silahkan drop pertanyaan di kolom chat Zoom atau lewat kolom komentar di Facebook. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Bodi, dari Bapak Munadirin, Panwaslu Kecamatan Ngampel. Apabila masa perpanjangan tahap kedua tidak terpenuhi untuk 2 orang pendaftar di tiap-tiap TPS, apakah pendaftar yang sudah ada bisa ditetapkan pengawas TPS terpilih? Dan bagaimana konsekuensinya di tengah perjalanan pengawas TPS terpilih mundur dengan alasan yang logis seperti sakit? Terima kasih. Seperti itu Bu Adi pertanyaannya. Ya, jadi untuk masalah penetapan atau soal penetapan pengawas TPS ini adalah menjadi ranah kewenangan Panwaslu Kecamatan di dalam pleno tentunya. Jadi keputusan penetapan ini dilakukan melalui pleno oleh anggota ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya, bagaimana konsekuensinya di tengah perjalanan TPS terpilih ini mundur dengan alasan yang logis, misalnya sakit dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab dari dalam pengawasan, menjadi tanggung jawab dari pengawas desa atau Panwaslu Kecamatan terkait. Begitu Mas, karena di dalam pengawas TPS ini tidak ada PAW. Begitu Mas. Oke, ini ada penanya juga dari IMAKEN, Ikatan Mahasiswa Kendal. Halo, teman-teman IMAKEN, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo.
ada penanya lagi nih Bu, dari Hatim dari Wonosobo. Apakah BPD mulai mendaftar? Ini Bu, apakah seorang BPD boleh mendaftar ini Bu? Badan Permusyawaratan Desa sebagai pengawas TPS ini. Ulangi Mas, pertanyaannya apa? Apakah BPD itu boleh mendaftar Bu menjadi pengawas TPS? Oh ya, boleh. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 tidak mengatur terkait BPD tidak boleh mendaftar, pengawas desa tidak boleh, itu semua boleh mendaftar. Semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat boleh mendaftar sebagai pengawas TPS. Iya. Ada lagi pertanyaan Budi dari Bapak Salamun Jotang. Apakah ada batas maksimal usia pendaftar ini Bu? Kan batas minimalnya ada 25 tahun. Kemudian ini apakah ada batas maksimal usia pendaftar Bu? Untuk batas maksimal tidak diatur. Jadi silakan kepada sahabat Bawaslu yang minimal 25 tahun untuk mendaftar sebagai pengawas TPS dengan ketentuan syarat seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Itu Mas. Oke. Lanjut pertanyaan lagi ini dari Bapak Alfetri. Apakah dalam mendaftar pengawas TPS bisakah melalui media online Bu? Ataukah harus perlu wajib datang langsung ke lokasi pendaftaran? Seperti itu. Ya, jadi di dalam pedoman kami, pendaftaran bisa dilakukan secara langsung dan bisa melalui email atau online. Silakan bagi sahabat Bawaslu yang ingin mendaftarkan secara online, nanti bisa dikirim ke email masing-masing kelompok kerja di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal. Iya. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Kemudian ada yang tanya lagi dari Badrotin Haiti dari Gringsing ini, dapatkah mendaftarkan di desa lain atau TPS lain? Misal saya dari Kecamatan Pegandon kemudian mendaftar ke Kecamatan Gemung, seperti itu Bu. Untuk mendaftar di kecamatan lain tetap bisa, tetapi seperti yang ada di pedoman atau di petunjuk teknis penerimaan atau pembentukan pengawas TPS, diutamakan dari desa atau kelurahan setempat. Jadi kemungkinan itu masih bisa dilakukan manakala nanti dari pengawas dari calon pengawas dari kelurahan atau desa setempat itu tidak terpenuhi, maka kami bisa mengambil dari kecamatan lain ataupun dari desa lain seperti Mas Adim. Oh iya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Malikul Mulki. Apakah ikatan kakak adik sesama penyelenggara pemilu itu dibolehkan, Budi? Ya. Jadi sering sekali saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, apakah boleh kakak adik, kemudian orang tua dan anak, misalnya bapak dan anaknya menjadi sama-sama penyelenggara pemilu, kemudian ibu dan anaknya, kemudian atau adik dan kakaknya. Jadi yang semacam ini boleh, karena yang diatur di dalam persyaratan itu di dalam undang-undang itu hanya tidak ada ikatan perkawinan. Maka yang tidak boleh menjadi pengawas TPS ataupun penyelenggara pemilu yang lain di sini adalah terikat ikatan perkawinan. Jadi jelas ini yang tidak diizinkan adalah suami istri, begitu Mas. Oke, kita lanjut ke pembahasan, Budi. Budi, media apa ini yang akan digunakan untuk memberikan informasi terhadap pengumuman pengawas TPS ini nanti yang dinyatakan lolos?
apakah akan diumumkan melalui media daring, melalui website Bawaslu, medsos, atau surat menyurat kepada mereka-mereka yang lolos? Oh, nanti di saat pengumuman kami akan umumkan di semua medsos yang Bawaslu miliki. Kemudian kami juga akan menempel di tiap-tiap kantor kecamatan, kemudian di kantor kelurahan atau desa se-Kabupaten Kendal. Jadi teman-teman sahabat Bawaslu ini nanti bisa melihat pengumuman hasil seleksi calon pengawas TPS ini di medsos dan di tempel secara langsung di baik itu lapangan pengumuman kantor kecamatan ataupun di kantor kelurahan atau kantor kepala desa atau balai desa. Kemudian ada yang tanya lagi ini Bu, dari Cepiring hadir. Apakah ada cadangan untuk pengawas TPS tentang personil pada waktu pelaksanaan kemudian tiba-tiba sakit? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena memang tidak ada pergantian antar waktu di tingkat pengawas TPS ini, maka ketika pengawas TPS ini berhalangan saat bertugas, apapun itu, entah itu sakit ataupun apa, maka yang menjalankan tugas ini adalah dari pengawas desa atau dari Panwaslu kecamatan. Begitu Mas Hakim. Oke, kemudian saya kembali bertanya Bu Adi, mekanisme pelantikannya nanti seperti apa Bu? Apakah di tengah pandemi ini akan dilakukan secara tatap muka untuk dilantik tapi menggunakan protokol kesehatan? Apakah akan dilakukan secara virtual itu? Begitu Bu, seperti yang sedang viral-viral. Ya, jadi memang untuk pelantikan ini, karena mengingat jumlah pengawas TPS yang banyak di dalam satu kecamatan itu, karena yang melantik ini adalah Panwaslu kecamatan. Mungkin akan bisa saya bacakan dulu jumlah pengawas TPS yang ada di kecamatan se-Kabupaten Kendal. Untuk kecamatan Latungan itu ada 79 TPS, kemudian Paguyung itu ada 88 TPS. Kemudian Sukoharjo itu ada 132 TPS, Patean itu ada 131 TPS, Singorojo itu ada 124 TPS, Limbangan ada 83 TPS, Boja 178 TPS, ini paling banyak ini Boja 178 TPS, kemudian Kaliwungu ada 135 TPS, kemudian Rangsong ada 103 TPS, Pegandon ada 99 TPS, Gemuk 117 TPS, kemudian Meleri 127 TPS, Cepiring ada 109 TPS, Paterbon 137 TPS, Kendal 115 TPS, Rawasari 120 TPS, Kampung 103 TPS, Ringin Harum 80 TPS, Nampel 76 TPS, dan Kaliwung Selatan ada 106 TPS. Total semuanya adalah 2.242 TPS se-Kabupaten Kendal. Maka dengan banyaknya kebutuhan pengawas TPS di tingkat kecamatan ini, di tiap kecamatan ini, maka ada dua versi nantinya pelantikan bisa dilaksanakan secara daring. Itu nanti juga dari Panwaslu kecamatan yang akan menentukan ini. Kemudian bisa juga dilakukan secara langsung, namun dengan membagi beberapa kloter atau beberapa sesi. Tentunya akan dengan maksimal jumlah pelantikan peserta pelantikan ini sebanyak 50 orang. Sehingga nanti akan diatur baik itu jarak tempat duduknya, kemudian protokol kesehatannya. Seperti itu Mas, jadi ada dua versi yang bisa dilakukan, baik itu secara daring maupun secara tatap muka. Karena banyaknya jumlah dari kebutuhan pengawas TPS di tingkat
kecamatan seperti itu Mas Hakim. Oh ya, jadi seperti itu ya Bu, sudah sangat dipermudah juga. Dan nanti dalam proses pelantikan ini protokol kesehatan akan tetap kita jalankan dengan ketat. Coba saya buka lagi apakah sudah ada pertanyaan. Mengingatkan kembali kepada sahabat Bawaslu peserta webinar edisi ke-20, silahkan bisa mengisi link di bawah yang baru saya bagikan untuk mendapatkan e-sertifikat sebelum acara kami tutup. Ya. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin dari yang ikut lewat Zoom ini? Bisa klik raise hand. Bisa klik raise hand mungkin jika ingin bertanya dan masih ada kebingungan atau masih kurang jelas terhadap perekrutan pengawas TPS Pilkada 2020 ini. Monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika belum ada, terakhir dari saya, Bawaslu Kendal memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengawasi pilkada. Bergabunglah karena ini kesempatanmu untuk membangun bangsa lebih baik lagi. Mau keren, ayo jadi pengawas pemilu. Mari kita jadi pelaku, bukan hanya jadi penonton. Ayo sahabat Bawaslu, saatnya giliran kamu. Terakhir ini saya mohon statement dari Bu Odi. Apa sih harapannya dalam rekrutmen pengawas TPS seperti ini? Dan mencari pengawas TPS yang seperti apa, Bu? Baik Mas, saya atau kami Bawaslu Kabupaten Kendal sangat berharap kepada sahabat-sahabat Bawaslu se-Kabupaten Kendal yang sudah memenuhi umur 25 tahun, berpendidikan minimal SMA dan sederajat, dan bukan partisan atau netral, silahkan untuk mendaftarkan diri sebagai calon pengawas TPS. Seperti yang Mas Hakim sampaikan tadi, menjadi pengawas pemilu itu keren. Maka ayo, kesempatan pada saat ini Bawaslu memanggil teman-teman atau sahabat semuanya untuk bergabung menjadi pengawas TPS. Silahkan, dan kami berharap Bawaslu Kabupaten Kendal untuk bisa mendapatkan pengawas TPS yang berintegritas, netral dan independen, seperti itu Mas Hakim. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu Odi hari ini telah memberikan informasi yang informatif, yang lengkap kepada sahabat-sahabat Bawaslu yang menyaksikan. Demikianlah program Bawaslu Bicara edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus program Bawaslu Bicara ini. Jangan sampai ketinggalan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam awas, cegah, awasi, laporkan. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sebelum kita tutup, mari kita angkat, kepalkan tangan seperti ini. Kita foto bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti. Ayo awasi
masih maju.